Daryl menatap marah foto Mirei yang terpajang di lemari samping tempat tidurnya. Fotonya bersama Mirei saat ulang tahun ke-20 tahunnya. Kala itu semua masih terasa indah. Dan hatinya juga tetap mencintai dan menyayangi meski sadar benar jika Mirei bukanlah adik dari orang tua yang sama. Tapi, perasaan itu kini semua berubah. Berubah hanya karena ia tidak bisa mendapatkan apa yang dimiliki adiknya saat ini. Sejenak timbul rasa bersalah. Lalu tak lama ada juga rasa marah dan cemburu yang sulit sekali untuk ditahan. Tidak tahu harus bagaimana. Tapi dia juga seperti tidak ingin menyerah dan melupakan saja hati adiknya yang pastinya akan terluka. Egois. Iya, dia sadar benar bahwa dia egois. Tapi tetap dia tidak ingin memperdulikannya. Untuk pertama kalinya, dia menginginkan sesuatu. Dan itu adalah sosok yang ingin dia jadikan pendamping di masa depannya. Kemarin, dia beralasan ingin membahas tentang selisih nota dengan Drago demi untuk bertemu di rumahnya. Tapi dia harus lagi kecewa saat Ibu Rina memberitahu jika Drago tengah mengunjungi Mirei di luar negeri. Marah. Tentu saja dia marah. Bahkan dia hampir saja membuat dirinya dalam bahaya karena menyeberang jalan tanpa peduli banyaknya kendaraan yang berhenti mendadak karenanya. Maaf Mirei, tapi untuk yang satu ini aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Aku sungguh menginginkan Drago, jadi aku akan melakukan apapun. Iya, apapun bahkan harga diri. Kesucian juga akan aku relakan demi untuk mendapatkannya. Sekali lagi maaf, Mirei. Daryl segera memikirkan bagaimana caranya untuk membuat Drago menikah dengannya begitu Drago kembali. Kalau memohon kepada Mirei tidak mungkin akan direlakan. Kalaupun menyusul Drago, tabungan miliknya yang hanya sekitar 3 hingga 40 juta. Takutnya tidak cukup karena dia juga tidak tahu Mirei tinggal di mana karena Ibu Rina tegas sekali mengatakan tidak tahu. Kalau memohon kepada Mirei tidak mungkin, memohon kepada Bibi Rina juga tidak berguna. Maka aku hanya bisa memaksamu saja dengan caraku saat kau kembali nanti Drago. Daryl menggigit kuku ibu jarinya dengan tatapan frustasi. Tidak tahu apa yang akan direncanakan Daryl, tapi sepertinya itu bukanlah isapan jempol semata. Ibu Rina menitihkan air mata meski bibirnya dipaksa untuk tersenyum hingga bergetar hebat. Sakit dan sulit sekali melupakan masa lalu yang terjadi dengan dua sahabatnya itu. Aku ingin tersenyum dan terlihat bahagia saat melihat foto kita bersama-sama dulu, tapi aku tidak sanggup berpura-pura. Aku tidak bisa sepertimu, dan juga seperti Mirei yang bisa tersenyum saat hati hancur. Aku sedih, aku marah. Aku benci saat terakhir kali melihatmu. Wajahmu yang berlumur darah. Matamu yang menitihkan air mata ke arahku. Bahkan, saat tanganmu menggenggam erat tanganku. Aku tidak mampu melupakan itu semua. Aku tidak bisa berpura-pura tidak benci. Aku tidak bisa berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Ini pasti tidak adil kan bagimu. Kau seharusnya dikenali olehnya. Kau seharusnya bisa menggenggam tangan putrimu. Mengantarkan dia menuju mimpi yang sama seperti mimpimu. Ibu Rina mengusap wajah dari 3 wanita yang berada di tengah-tengah. Aku menghindarinya selama puluhan tahun, dan kembali saat waktunya tiba. Aku pikir aku akan baik-baik saja. Tapi aku malah semakin tidak berdaya. Hatiku sakit karena kebencian ini tidak bisa menghilang dariku. Ibu Rina memeluk foto itu, membawanya ke dalam pelukannya. Bahkan berbaring di tempat tidur pun foto itu juga ia bawa. Selamat ulang tahun, bernikah. Ibu Rina menyeka air matanya. Bernikah, seandainya kau tidak mati. Semua pasti akan baik-baik saja kan? Ucap Ibu Rina. Lalu tak lama matanya mulai tertutup karena lelah juga terus menangis mengenang masa lalu pahit yang hingga saat ini tak bisa ia lupakan tiap adegan yang ia lihat. Hingga satu sahabat terbaiknya, bernikah meninggal dengan begitu tragis. Sama seperti Ibu Rina, Ibu Ana juga tengah bersedih mengingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun salah satu sahabatnya, yaitu bernikah.
Sudah puluhan tahun dan setiap tahunnya Ibu Ana dan Ibu Rina akan mengenang sahabat terbaik mereka. Selamat ulang tahun, Bi. Maaf untuk segala yang terjadi. Tapi aku yakin kau tahu benar aku menyayangimu. Dan aku akan selalu menyayangimu seperti dulu. Bahkan sampai aku mati pun aku akan terus mengingatmu. Juga menyayangimu dengan sama. Ibu Ana menyeka air matanya, mencoba sebaik mungkin menggerakkan bibirnya untuk tersenyum sebelum benar-benar tidak sanggup untuk menahan derasnya air mata yang berjatuhan. Maaf, aku sungguh minta maaf. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana menyampaikan kesedihan di hatiku. Aku tahu sesalku tidak akan membuatmu kembali. Tapi aku juga tersiksa. Aku tersiksa karena gagal dalam banyak hal. Aku gagal, aku sungguh meminta maaf untuk semua yang terjadi. Dulu, juga sekarang ini. Maaf, aku selalu berada di pihak yang tidak berdaya. Ibu Ana mengusap lembut wajah bernikah di foto itu dengan tatapan yang mengisyaratkan kerinduan. Juga rasa bersalah yang amat dalam. Di luar rumah, tepatnya di halaman rumah mereka yang banyak bermacam bunga-bunga yang ditanam oleh Ibu Ana. Ayah Luan duduk terdiam menatap langit gelap yang dipenuhi bintang-bintang berkilau seolah mereka tengah saling menyapa dan berbicara satu sama lain. Rasanya begitu indah, tapi keindahan yang ada di langit tak mampu membuat hatinya merasa tenang dan lega. Ada rasa sakit, juga ada sesak yang menyeruak dari hatinya sendiri. Sudah berbulan-bulan tidak melihat putrinya secara langsung, ditambah suasana hatinya yang kacau hari ini. Mire, maaf karena akan terus menentangmu. Ucap Ayah Luan, alisnya menurun seolah dia terlihat sedih. Kau akan bekerja setelah ini? Tanya Drago setelah menjauhkan piring kosongnya. Aku sudah mengajukan cuti sehari ini. Tapi si brengsek William itu tidak memberikan izin. Dia bilang ada banyak pekerjaan. Jadi aku dipaksa datang hari ini. Mire menghembuskan nafas sebalnya lalu menjauhkan piringnya juga setelah selesai dengan kegiatan makan siangnya. William itu pemilik galeri, bukan? Dia anak pemilik galeri yang sudah meninggal. Memang dasar menyebalkan. Masa satu hari libur saja tidak boleh? Gerutu lagi Mire. Drago memaksakan senyumnya, lalu mengusap kepala Mire dengan lembut. Boleh aku menemanimu bekerja? Mire menatap bola mata Drago dengan binar bahagia yang memancar jelas dari sana. Sungguh, Lia. Mire memeluk erat tubuh Drago dengan semangat. Tapi, jika boleh aku memberi saran padamu, jangan terlalu membencinya juga ya. Kenapa? Tanya Mire bingung. Rasa benci yang berlebihan akan membuatmu dengan mudah mengingat dia. Juga bukan hal mustahil untuk tidak jatuh cinta dengannya kan? Mire terdiam dengan wajah datar untuk beberapa saat. Tapi beberapa detik setelahnya, wajahnya berbinar bahagia kembali. Sayang Dragoku. Cemburu ya? Mire dan Drago saling menatap dengan jarak yang begitu dekat. Ini semua terjadi karena Mire terus saja mencubit pipi Drago demi untuk menggodanya yang tengah cemburu. Tapi siapa sangka kalau Drago malah tidak tertarik dengan cara dia meledek. Dan malah memikirkan yang lain saat Mire tanpa sadar duduk hampir menyerupai bersimpuh di pangkuannya. Kau tahu apa yang kau lakukan ini sudah menggoyahkan pertahananku. Mire mengerit bingung dengan dua bola matanya yang masih menatap bola mata Drago seolah mencari arti dari ucapan pria yang kini tengah ia tatap dengan jarak yang sangat dekat. Pertahanan apa? Tanya Mire karena masih tak mampu untuk mengartikan apa yang dikatakan Drago. Drago tersenyum tipis. Dia terus membiarkan bola matanya intens menatap gadis manja yang kini duduk di pangkuannya. Sebentar dia mengarahkan rambut Mire, menyelipkan di belakang telinga. Lalu dengan cepat menyambar bibir indah Mire yang begitu dekat dengannya. Awalnya Mire terkejut dengan cara berciuman Drago yang tidak seperti awal mereka berciuman. Tidak tahu apa yang membedakan kalau mengingat gerakannya masih sama dengan yang kemarin. Hanya saja perlahan-lahan Mire merasakan ciuman itu begitu cepat hingga nafas keduanya terengah. Sempat sejenak berhenti,
Tapi Drago melanjutkan ciuman itu dengan lebih terasa ganas. Bahkan tanpa Mire sadari juga tangan Drago mulai menjalar dari punggung. Tengkuk kini sudah akan masuk, menyusup ke dalam bajunya. Pekik Mire lembut saat satu bagian benda kembarnya merasai tangan Drago dengan lembut menyentuh dan memberikan pijatan. Sial, ucap Drago, lalu segera menghentikan kegiatan panas itu sebelum terlanjur jauh dan tidak bisa dihentikan lagi olehnya. Ada apa? Tanya Mire yang bingung dengan Drago. Sebenarnya dia juga tidak tahu kenapa dia merasa kecewa saat Drago menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Tapi kalau melihat dari wajah Drago yang memerah, sepertinya dia sedang menahan sesuatu. Ada apa, bocah? Kalau kita terus seperti tadi, bisa-bisa kita menghasilkan bocah kecil kan? Mire sontak merona malu. Aduh, dia sudah akan berusia 21 tahun. Bohong sekali kalau tidak tahu apa yang dimaksud Drago. Jadi, kita harus berhenti. Drago menghela nafas beratnya. Lalu menatap Mire dengan senyum yang dipaksakan. Jika harus jujur, aku tentu saja tidak ingin berhenti. Tapi, usiamu masih terlalu muda, dan kau juga masih harus mengejar cita-citamu kan? Mire tersenyum dengan air mata harunya. Drago, dia adalah pria pertama. Sekaligus orang kedua setelah keluarga Lucy yang mengatakan dengan jelas sekali kalau dia begitu peduli dengan cita-citanya. Andai saja, keluarganya sendiri seperti keluarga Lucy, dan juga Ibu Rina dan Drago. Mungkin langkah kakinya akan semakin mudah untuk cita-citanya. Kenapa kau menangis? Kau sedih karena kita tidak jadi melakukannya. Grab, Mire memeluk erat Drago. Aku semakin menyukaimu. Dan menyayangimu Drago. Oh, mulai sekarang aku akan memanggilmu kesayangan. Drago mengerit kenapa malah berterima kasih. Tapi saat Mire mengatakan akan memanggilnya kesayangan, rasanya dia lumayan bahagia juga. Kalau begitu, aku harus memanggilmu. Apa? Mire mengurai pelukannya, lalu menatap Drago. Apa saja, kau bebas memanggilku apapun yang kau mau. Drago tersenyum miring. Bagaimana kalau aku memanggilmu Hera? Boleh. Aku ingat anak anjingmu kan namanya Hera, kau membuatku menjadi anak anjingmu juga. Protes Mire dengan wajah kesalnya. Tapi sayang karena Drago hanya terkekeh lalu mencubit pelan pipin Mire. Aku hanya bercanda. Mire terperangah heran. Bercanda? Sejak kapan juga Drago suka bercanda? Yah, tapi perubahan Drago dari hari ke hari yang seolah menunjukkan perhatian juga rasa cintanya cukup membahagiakan Mire. Dan dia juga tidak perlu menjadi orang lain di hadapan Drago. Drago, maksudku sayangku, jika nanti aku membuat kesalahan, beritahu dan jangan terburu-buru meninggalkan aku ya. Mire menatap Drago dengan sungguh-sungguh. Karena memang dia tidak main-main dengan ucapannya. Dia juga merasa yakin untuk terus bersama Drago. Lalu, bagaimana kalau aku yang membuat salah? Petik 2. Aku akan mempercayaimu. Aku janji. Drago tersenyum, lalu mengecup singkat bibir Mire. Baiklah, aku juga akan lebih mempercayaimu lagi. Mire memeluk Drago kembali. Terima kasih. Aku janji aku akan berusaha semampuku untuk membuatmu yakin bahwa aku adalah calon istri yang baik. Aku juga akan berusaha tidak membuatmu kecewa. Drago terdiam dengan tatapan mata yang terus tertuju kepada sepasang bolan mata yang nampak bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Jujur, Drago cukup tersentuh dengan ucapan Mire barusan. Karena dia merasa begitu dihargai dan diperjuangkan. Mire, kau harus memegang teguh janjimu padaku. Dan aku akan membuatmu mendapatkan lebih dari yang kau berikan untukku. Lia, aku janji. Kalau begitu, turunlah dulu dari pangkuanku, karena ada bagian tubuhku di bawah sana yang sesak sedari tadi. Mire bergegas bangkit dari pangkuan Drago, meski wajahnya sudah merah karena malu yang tak tertahankan. Tapi tetap saja dia masih ingin bertanya, memang yang sesak apa? Baru saja Drago akan bangkit untuk ke toilet,
Mendengar pertanyaan Mire sungguh membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia segera meraih tangan Mire dan meletakkan di bagian yang ia rasakan sesak. Drago. Mire segera menarik kembali tangannya dengan wajah yang semakin merah. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan Drago. Hari ini dia menemani Mire bekerja di Niki Galeri. Tidak tahu kerasukan apa, Mire terus saja memanggil Drago, sayangku berkali-kali saat di dekat Drago. Bukan malu sih, hanya saja Drago merasa jantungnya akan copot setiap kali suara lembut Mire memanggilnya dengan panggilan sayang. Sayangku, lelah tidak? Aduh, benar-benar tidak habis pikir dengan Mire yang masih saja terus menggoda, padahal lelah juga Lon menyembunyikan rona merah di wajah maskulinnya. Mire, bekerjalah dengan benar. Kau tidak boleh sembarangan membuang tenaga. Ujar William seraya mendorong tubuh Mire dan mengarahkan ke tempat yang lain. Cih, kesal juga melihat Mire terus memperhatikan pria yang menurutnya biasa saja. Cuma wajah yang lumayan tampan. Memang aku kalah darinya. Tidak kan? Drago menatap William yang membawa Mire menjauh dari pandangan matanya. Dia memang percaya dengan Mire. Tapi bagaimana dengan pria yang bernama William itu? Hari ini dia juga cukup jelas melihat ketertarikan dari mata William saat menatap Mire. Bahkan dia juga melihat wajah cemburu William saat Miren terus saja menggodanya tadi. Gila, aku benar-benar bisa gila kalau Mire lama-lama dekat dengan William. Apa aku harus memakan dulu bocah manja itu baru bisa tenang? Drago menghembuskan nafas kasarnya. Dia berjalan untuk menyusul Mire dan William yang kini tengah berbincang mengenai lukisan bersama dengan pengunjung galeri. Sialan, singkirkan tanganmu dari pundak tunanganku. Brengsek, gila. Drago benar-benar kesal sekali melihat William merangkul pundak Mire yang sedang fokus menjelaskan tentang lukisannya. Apalagi saat William menoleh sejenak dan tersenyum kepadanya. Ingin sekali rasanya meninju wajah brengsek itu.